Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan aplikasi Dapodik 2023 ya. Jadi versi Dapodik 2023 ini sudah ada yang namanya versi 2023A ya. Jadi kita sudah membahas kemarin. Oke, langsung saja kita masuk ke video awalnya ketika mengisi aplikasi Dapodik ini. Kita buka aplikasi Dapodik ya. Jadi Bapak Ibu silahkan buka aplikasi Dapodiknya, kemudian login dengan akun Dapodik ya, klik masuk. Setelah masuk pilih perannya sebagai siapa gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan dihadapkan yang namanya dengan beranda ya, beranda aplikasi Dapodik ya. Silahkan Bapak Ibu lakukan yang namanya pemutakhiran data aplikasi Dapodik, dan ini batasnya 31 Agustus 2022. Tapi jangan dikejar 31 Agustus karena memang nanti akan padat di akhir-akhir tanggal tersebut. Jadi pastikan tanggal 25 itu semua satuan pendidikan sudah melakukan yang namanya sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Nah, jadi teman-teman silahkan melihat ya fitur-fitur baru dari aplikasi Dapodik. Dan di sini di beranda tentunya semua aplikasi Dapodik teman-teman ini kepala sekolah belum terpilih ya, karena ini belum mengisi yang namanya data sekolahnya ya. Jadi sebelum teman-teman operator sekolah ataupun siapapun yang memegang dengan akunnya Dapodik ya, ataupun yang bertanggung jawab dengan aplikasi Dapodik, pastikan bahwa yang pertama setelah teman-teman install itu lakukan yang namanya pemutakhiran profil pengguna ataupun yang bertanggung jawab dengan aplikasi Dapodik ini. Teman-teman silahkan klik di bagian profil pengguna. Di sini ada namanya nomor HP ya. Ada yang nama username, ini user untuk Dapodiknya. Kemudian ini nama si operator Dapodiknya. Kemudian ini nomor HP-nya dan user Telegramnya. Jadi teman-teman harap lakukan Nah, setelah teman-teman melengkapi yang namanya data daripada operator sekolahnya, silahkan teman-teman lakukan yang namanya validasi lokal ya. Validasi lokal ini, nah setelah teman-teman lakukan yang namanya pemutakhiran data pengguna, jadi selanjutnya teman-teman melakukan yang namanya validasi Dapodik ya. Jadi untuk mengetahui data apa saja yang harus teman-teman lengkapi pada aplikasi Dapodik. Nah, jadi di sini nanti bakal invalid data data Dapodiknya. Jadi teman-teman silahkan lengkapi datanya. Oke, langsung saja kita mulai dari menu sekolah ini ya. Jadi silakan dari menu sekolah ini. Nah, jadi Bapak Ibu silakan kalau memang ada data identitas sekolah baik alamat, bentuk pendidikan dan sebagainya itu ada kesalahan, silakan melapor ke admin dinasnya ya. Misalkan ada kesalahan tanggal pendirian sekolahnya, SK operasionalnya itu bisa diperbaiki melalui verbal SP oleh pihak sekolahnya sendiri ataupun operatornya sekolah sendiri ya, dengan syarat sudah mempunyai yang namanya akun verbal ataupun akun SDM Kemdikbud. Kemudian kalau memang data lokasi sekolahnya ini belum lengkap, silakan dilengkapi ya. Dan kemudian kebutuhan yang dilayani ya, jika memang ada kebutuhan khusus yang dilayani. Kemudian di sini status kepemilikannya. Nah, kalau memang bukan lagi daripada yayasan, teman-teman klik lainnya ya. Tapi kalau memang yayasan itu diisikan, dipilih di sini yayasan, kemudian dituliskan di bawah naungan yayasan apa ya. Jadi untuk yayasannya. Tapi kalau bukan, di sini dihilangkan ya. Nah, kemudian nama wajib pajak. Nah, nama wajib pajak ini diperbarui lagi ya. Dan kemudian ini nomor HP sekolahnya, kemudian berapa nominal yang dipungut dari orang tua ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak mengerti terkait dengan menu ini, silahkan klik di bagian tanda tanya ini. Di sini sudah ada yang namanya tombol-tombol ataupun penjelasan ya terkait dengan menu-menu yang ada di sana. Kemudian klik simpan, dan kemudian kita balik ke bagian data rinci PAUD ataupun sekolah ya. Jadi kalau SD itu ada lagi, kalau PAUD itu ada beberapa menu yang harus kita lengkapi, dan kalau SD itu ada juga yang harus kita lengkapi. Nah, saya akan buka punya SD ya. Nah, jadi untuk SD di bagian sekolah, di bagian data perdiknya, jadi seperti ini tampilannya ya. Jadi berbeda dari PAUD, dan kalau PAUD ini ada beberapa item ya.
yang harus dijawab oleh satuan pendidikannya ya di bagian ini. Nah, kalau SD data periodiknya akan ditanya waktu penyelenggaraannya. Nah, dalam 1 minggu itu berapa hari ya. Jadi kalau memang penyelenggaraannya hanya pagi, kita pilih pagi di bagian ini. Kemudian sumber listriknya dari mana? Misalkan ini dari PLN ya. Dan kemudian daya listriknya ya, dari daya listriknya kemudian diisikan, kemudian waktu ketersediaan listriknya. Kemudian ini soal listrik ini sangat berpengaruh terhadap dengan pervaltik ataupun perval ANBK-nya ya. Jadi daya listrik itu mendukung berapa sumber daya yang akan terserap saat penyelenggaraan ANBK ya. Jadi diisikan, kemudian kalau sertifikat itu kalau memang belum kita isikan belum, akses internetnya dari mana. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin ada IndiHome ya, silakan teman-teman pilih Telkom Speedy. Tapi kalau memang tidak ada IndiHome ataupun memakai Orbit, itu bisa memilih dengan Telkomsel Plus ya. Tapi kalau memang ada memakai jaringan yang lain, silakan dipilih di bagian ini ya. Disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Sini saya pakai Speedy ya. Kemudian akses internet alternatif kita sering pakai di sini Telkomsel Plus, artinya jaringan Telkomsel ya. Kemudian klik simpan. Nah, nanti ketika dari data periodik ini kita isi sampai semuanya ke bagian ini ya, nanti data kepala sekolahnya yang belum terpilih dia akan terpilih dan akan aktif ya. Jadi kalau data sekolahnya belum lengkap, bagaimana kita mengisi data lainnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sanitasi ya, jadi untuk sumber air, jadi Bapak Ibu mengisi dulu data tempat cuci tangannya. Nah, jadi tempat cuci tangannya ini kita isi di bagian sarpras ya. Di bagian sarpras, di bagian alat ya. Nah, di sini tempat cuci tangannya. Dan di sini kita pilih karena tempat cuci tangan di luar ruangan, maka alatnya ada di luar ruangan ya. Nah, di sini kita isikan tempat cuci tangannya misalkan dari besi ya. Jadi di sini ada beberapa tempat cuci tangan, kemudian kita masukkan periodiknya, berapa tempat cuci tangan yang kita miliki ya. Yang kita miliki adalah 1, kemudian yang layak kita pakai adalah 1. Jadi kita konfirmasi di bagian ini ya teman-teman. Jadi periodiknya di bagian ini. Jadi kalau kita tidak mengisi di bagian ini akan tidak terbaca di bagian di bagian di bagian data sekolah tadi ya, di bagian sanitasi. Nah, jadi sanitasi itu berhubungan dengan data air ya. Jadi data periodiknya air. Oke, kita klik, kita isikan semuanya di bagian ini. Nah, jika sudah, kita balik lagi ya. Jadi kalau sudah mengisi di sana, jadi Bapak Ibu lakukan yang namanya refresh dulu ya. Refresh dulu biar data-data ini terbaca ya. Jadi data sanitasinya terbaca, kemudian data jambannya. Nah, jadi ini ada jamban yang dapat digunakan. Nah, jadi kita lakukan lagi yang namanya pemutakhiran di bagian, kembali ke bagian sanitasi. Di sini kita pilih misalkan sumber airnya ya. Ini dari sumber yang terlindungi, kemudian sumber air minumnya kalau memang tidak ada disediakan oleh sekolah ya. Ini bisa pilih tidak ada ya. Kalau memang disediakan oleh siswa ya dipilih siswa ya. Jadi disesuaikan, kalau memang tidak ada ya tidak ada. Kemudian cukupan air bersih kita pilih di sini cukup. Kemudian sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung oleh siswa kebutuhan khusus ya. Jadi kalau untuk siswa kebutuhan khusus itu ada jamban yang khusus ya. Kemudian tipe jamban, nah disesuaikan aja dengan pilihan di sini. Kemudian sekolah menyediakan pembalut cadangan ya. Jadi untuk yang jenjang SMP ke atas ya. Jadi kalau memang ada disediakan ya dipilih, kalau memang tidak ada ya dipilih tidak ya. Jumlah hari dalam seminggu untuk kegiatan cuci tangan ini disesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian jumlah keseluruhan tempat cuci tangan ini ada di menu alat ya. Kemudian
apakah apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan, ya. Kemudian sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban, ya, ya. Nah, jadi ada septic tank. Kemudian sekolah pernah menguras tangki septic 3 sampai 5 tahun terakhir dengan truk atau ya, ada kita. Kemudian untuk masalah UKS, ya, kita akan mengisi data UKS. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air, ya. Oh, tidak, ya. Kita nggak ada selokan untuk genangan air. Kemudian sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas sesuai Permendikbud, ya. Jadi untuk standarnya itu harus ada, ya. Kemudian kalau memang sudah dijawab ya di sini, tapi jangan lupa untuk mengisi di alat, ya. Jadi terkadang teman-teman menjawab iya ada tong sampah di sini, tapi di bagian alat di kelas itu tidak diisi, ya. Kemudian sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan, ya. Kemudian sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan. Kalau ada, ya. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup, ya. Kemudian sampah dari pembuangan sementara diangkut secara rutin, ya. Kemudian ada perencanaan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan, ada, ya. Jadi sebelum teman-teman konfirmasi ini, tanya dulu sama Kepseknya, ada enggak selama 1 tahun ini kita menganggarkan yang namanya pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah. Kemudian ada kegiatan rutin melibatkan sekolah memelihara dan merawat fasilitas di sanitasi sekolah. Kemudian ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah. Misalkan ada dengan Puskesmas, ya. Kalau memang ada dengan Puskesmas, di checklist di bagian ada dengan Puskesmas, ya. Nah, kemudian ini jamban jamban yang dapat digunakan. Nah, jadi teman-teman ini lakukan yang namanya pemutakhiran, ya. Jadi teman-teman lakukan yang namanya pemutakhiran data toilet ini dulu, ya. Nah, jadi untuk penambahan menu dari jamban ini tidak bisa dilakukan langsung manual di bagian ini, tapi kita harus melakukan yang namanya konfirmasi pada menu alat, ya. Jadi teman-teman konfirmasi di bagian sanitasi ini mungkin banyak yang banyak yang tidak paham, ya, cara mengisi data ini. Jadi teman-teman untuk sanitasi silakan di bagian menu alat, ya. Jadi bagian menu alat, kemudian nanti teman-teman silakan pilih di bagian ini ruang mana, ya. Misalkan ini toilet. Kemudian diklik di bagian ini, kemudian klik di bagian ubah. Nah, jadi silakan teman-teman atur dulu formulir alatnya, ya. Apakah itu miliknya sekolah ataupun tidak. Kalau memang sewa, dibuat sewa pinjam. Kalau bukan milik ataupun ada sekolah yang menumpang di sekolah lain, itu namanya bukan milik ataupun pinjam, ya. Jadi teman-teman nanti setelah klik simpan, ya, jadi akan seperti ini. Kemudian teman-teman klik lagi di bagian ini, kemudian klik di bagian periodik. Nah, periodik ini untuk memilah data mana yang baik dan tidak bisa digunakan. Kemudian kalau memang totalnya 1 teman-teman memiliki, maka jumlah yang bisa digunakan kita isikan di bagian ini, kemudian kita klik simpan. Dan nantinya, ya, ketika ini teman-teman sudah mengisi, ya, contohnya seperti itu, kita kembali ke menu sekolah, ya, di bagian ini, kemudian kita refresh kali aplikasi Dapodiknya. Jadi refresh itu untuk supaya data Dapodiknya itu terupdate, ya. Jadi ya, tidak invalid lagi di bagian itu, ya. Nah, kemudian teman-teman klik di bagian sanitasi kembali, kemudian di scroll ke bawah, ya, di scroll ke bawah. Kita lihat lagi apakah sudah terisi. Nah, ini sudah terisi karena kita memang mengisi tadi di bagian sarpras dan bagian alat, dan kita pilih untuk toiletnya perempuan, ya. Nah, kita pilih toiletnya perempuan, dan sekarang kita pilih toiletnya untuk laki-laki contohnya. Nah, jadi dalam toilet itu ada beberapa ini, ya, data. Nah, kemudian kita klik jongkok, kemudian kita klik periodiknya. Kita update, ya. Jadi kalau memang sudah hijau-hijau putih-putih seperti ini, kita lakukan update data periodiknya, berapa jumlahnya, kemudian berapa jumlah yang bisa digunakan. Jadi like itu bahasa bakunya dari baik, ya. Jadi bukan yang lain. Jadi artinya itu like itu adalah baik, ya. Jadi yang dapat kita gunakan itu berapa, kita memiliki jumlah sarana itu berapa,
kemudian yang bisa kita gunakan itu berapa. Nah, nanti akan terupdate di bagian data ruang ya, di bagian data sekolah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara mengisi data daripada jamban tadi ya. Nah, mana dia? Ini dia. Nah, jadi ini datanya ya, jadi diisikan secara lengkap ya di bagian data alat ya, di bagian Sarpras, di bagian data alat. Teman-teman update semua datanya di sini ya. Nah, jadi mana dia lagi? Oke. Nah, ini dia tadi perempuan ya, kita update lagi. Dan kita klik di bagian ini, gayungnya itu kita klik ubah. Kemudian jenis prasarananya, jadi kita klik simpan. Nah, kemudian setelah kita setel gayungnya, kemudian kita setel lagi berapa gayung yang kita miliki, berapa yang bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita klik di bagian bak air ya, jadi bak air. Dan kita klik di sini ubah lagi, kemudian kita klik simpan. Nah, artinya kita mengkonfirmasi bahwa kita memiliki yang namanya bak air, kemudian jumlahnya itu berapa, kemudian yang bisa kita gunakan itu berapa. Nah, kemudian kalau memang dalam jamban itu ataupun WC itu ada yang namanya kloset jongkok ya, kita klik lagi di bagian ubah, kemudian kita konfirmasikan bahwa itu ada, kita klik simpan. Dan kemudian kita klik di bagian menu periodik, kita konfirmasi berapa yang kita miliki dan berapa yang baik kita gunakan. Dan selanjutnya silakan ke menu sekolah lagi, lakukan refresh browser biar data teman-teman itu terupdate. Jadi seperti itu cara mengisi bagian administrasi ya di bagian soal data jamban. Oke, kita kembali lagi ke bagian sekolah memiliki kegiatan ataupun media komunikasi ya, atau KIE ya, tentang sosialisasi sekolah. Kalau memang ada diisikan, kalau memang tidak ada ya diisikan tidak ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun, ada nggak di sekolah itu diedukasikan terkait dengan cuci tangan pakai sabun. Kalau memang ada oleh guru kita isikan ya. Kalau ada di ruang kelas kita isikan ya. Kalau memang di toilet tidak ya. Kemudian di selasar tidak, di ruang KS ya, kemudian terkait dengan kebersihan menstruasi karena kita SD tidak ada ya. Dan kemudian pemeliharaan dan perawatan toilet ya, di guru ada, di kelas ada, kemudian di ruang KS, kemudian keamanan pangan, kemudian ayo minum air ya, kemudian kita klik simpan. Nah, jadi begitu cara mengisi data sanitasi. Nah, kemudian ini di bagian data dinamis. Nah, jadi sebelum teman-teman melakukan yang namanya update versi 2023A, itu bagian data dinamis ini masih terbaca dengan data Sarpras ya. Jadi sebelumnya di tahun 2022 di Dapodik 2022 kita melakukan yang namanya konfirmasi data terkait dengan DAK 2022, sehingga yang terbaca data dinamisnya adalah data untuk Sarprasnya ya. Berapa jumlah ruang gurunya, berapa jumlah perpustakaannya. Jadi di situ akan terkonfirmasi. Nah, karena kita di tahun 2023 ini ada yang namanya kurikulum merdeka dan masalah DAK itu sudah selesai penarikan datanya, maka saat ini data dinamis dipakai untuk pendataan IKM ya, konfirmasi data IKM. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mendaftar dengan IKM, maka di data dinamis ini akan muncul yang namanya data dinamis untuk IKM. Nah, apabila Bapak Ibu mengkonfirmasi dengan Merdeka berubah, maka akan terisi secara otomatis di bagian ini 2, artinya opsi yang kedua karena IKM ini ada 3 ya. Nah, jadi akan terkonfirmasi atau otomatis di bagian ini. Data dinamis ini ada data yang dipakai tidak tahunan, tapi ketika perlu aja ya. Nah, kemudian kepanitiaan sekolah. Nah, jadi kepanitiaan sekolah ini termasuk juga dengan data SK tim bosnya ya, ataupun BOP-nya. Jadi wajib diupdate di bagian ini di kepanitiaan sekolah. Ini banyak sekali yang tidak mengupdate di bagian ini ya. Misalkan panitia PPDB, penerimaan siswa baru, harusnya diupdate di bagian ini SK-nya ya. Dan kemudian
SK tim BOS ataupun BOP juga di bagian ini. Tim pendataan sekolah ya, misalkan ada SK tim pendataan sekolah, baik itu ANBK, baik itu Dapodik ya. Kalau memang beda-beda adminnya ataupun yang mengurusnya, itu diupdate di bagian ini juga ya. Dan kemudian di blog grant. Nah, di blog grant ini apabila teman-teman mendapati bantuan baik itu dari Kemdikbud, direktorat, baik dari dinas ataupun di mana aja, ini diupdate di bagian ini ya. Nah, kalau memang teman-teman tidak mengerti, klik aja di bagian data tanda tanya ini ya. Nah, ini beberapa data yang sudah saya isi. Kemudian di bagian layanan khusus. Nah, ini layanan khusus bagi sekolah yang menerapkan Permen nomor 72 tahun 2013. Jadi kalau teman-teman tidak mengerti terkait dengan layanan khusus ini, silakan baca Permen nomor 72 tahun 2013 kembali ya. Dan kemudian program inklusi juga seperti itu, yang untuk melayani kebutuhan khusus ya, SK-nya silakan kalau memang teman-teman sekolahnya ada menerapkan yang namanya program inklusi ya. Kemudian ekstrakurikuler diisi sesuai dengan apa yang ada pada sekolahnya teman-teman ya. Dan kemudian penyelenggaraan pondok pesantren. Nah, bagi yang sekolahnya ada yang namanya pondok pesantren, diisikan nama pondok pesantrennya dan SK pesantrennya. Kemudian untuk bagian akreditasi ini akan terupdate otomatis ya, sesuai dengan yang terisi pada ban akreditasi sekolah nasional ya. Mungkin segitu penjelasan saya terkait dengan data rinci sekolah ataupun data menu sekolah ini di aplikasi Dapodik. Jika memang ada pertanyaan dan lainnya, silahkan komen di kolom komentar. Saya Pak Munudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.